إلى مدرج من وشمنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وأن لا تزاد في عددها على مرة خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى. ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية بنية فرض. وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة. واختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، ورجحه في الروضة، لكن الأول مرجح الأكثرين والفرض الأولى. ولو كان الرسم الأولى لم تجزئه الثانية على ما اعتقده النووي وشيخنا خلافا لما قاله الشيخ زكريا تبعا للغزالي وابن الحمد، أي إذا نوى بثانية الفرض. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutan dari kitab Fathul Mu'in. Ini pembahasan tentang mengulang sembahyang. Jadi kisahnya kita ini sudah sembahyang kisahnya. Kayak subuh ini kita sudah sembahyang. Dan sembahyang pertama kita tuh sudah sah, artinya sudah mencukupi syarat. Seperti misalnya menghadap kiblat sudah, nutup aurat sudah, suci dari hadas kecil hadas besar, dan syarat-syarat yang lain pun sudah. Intinya sudah memenuhi syarat sah sembahyang. Yang pertama. Nah kemudian apakah boleh kita mengerjakan sembahyang itu di kalimat kedua? Nah sudah sembahyang subuh, nah itu sembahyang subuh ulang, boleh nggak? Sudah sembahyang maghrib, nah itu sembahyang maghrib lagi. Sembahyang isyanya kah, sembahyang zuhur kah, atau sembahyang asar? Nah kita sudah pertama, lalu hendak mengulangi lagi sembahyang yang kedua. Nah ini pembahasannya boleh kakak-kakak. Kan sebagian kita menganggap bila sudah tuntung sembahyang subuh tidak boleh lagi sembahyang jam. Bila sudah sembahyang asar tidak boleh lagi. Nah ini masuk dia pembahasan jadi apakah orang yang sudah sembahyang subuh atau orang yang sudah sembahyang asar pun apakah kada boleh inya mengulang lagi sembahyangnya? Itu yang dimaksud pembahasan mengulang di sini. Tidak termasuk pembahasan di sini orang yang sembahyang pertamanya itu kada sah. Nah itu mengulang artinya ada juga. Misalnya sembahyang yang pertama kada memenuhi syarat sah karena memang keadaan yang tidak memungkinkan baginya untuk memenuhi syarat sah sembahyang tersebut, maka inya sembahyang sesuai dengan kemampuannya. Kalau nanti ia memungkinkan, maka ia mengulang sembahyang. Nah ini ulang ini. Cuma bedanya pembahasan kita ini
ini sembahyang pertama itu sah, lalu mau ulang lagi. Kalau yang kedua tadi sembahyang pertama itu ada sah, mau ulang. Nah, mau ulang nang wajib mau ulang. Kalau ini kan hukumnya sunnah nih. Nang wajib mau ulang itu apabila sembahyang nang pertama itu kada sah, kada memenuhi syarat sah sembahyang. Cuma karena memang keadaan lalu kalau dosa. Amun nang kayak kita kawah aja untuk memenuhi syaratnya, tapi kita sengaja kan boleh. Misalnya kita berwudu kawah aja, nutup aurat kawah aja, arah kiblat tahu aja. Tanpa kita sembahyang pada wudu, nah ini kan boleh, haram wudunya. Tahu arah kiblat ke sana sengaja kita alihkan arah kiblat kan boleh. Kalau kita nutup aurat kadang-kadang nutup aurat kan boleh. Cuma ada nanti seseorang itu keadaan yang memangnya ada hawa memenuhi syarat sembahyang. Misalnya kayak orang garing yang selalu pakai kateter. Tahu nggak yang kateter itu apa? Kenapa? Kateter itu selang yang dimasuknya dibutuhnya dan di kemaluannya itu supaya kami karena lagi pulang kulit ke WC. Jadi bilang sampai berapa aja yuk kami. Jadi air kencing itu keluar lewat selang itu, ditampung pakai air penampungan. Nah itu kan berarti inyanya selalu berhubungan dengan najis. Ya Allah, orang garing wajib kan sebenarnya. Belum tahu. Orang garing wajib kan sebenarnya. Anjir. Garing itu apa namanya sebenarnya? Garing itu pak, garing banget dia wajib sebenarnya. Lagi garing kenapa banget? Menhandak ada di sembahyang orang garing tadi mati dulu. Kok jadi orang gila? Selama akalnya masih ada, masih normal, sadar, walaupun yang kalau kepegang sama sekali wajib sebenarnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, walaupun ingat garing, kan wajib sembahyang nih. Cuma orang sembahyang kan harus suci dari najis, tapi dari pakai kateter. Nah, ini terlalu dari keadaan yang memaksanya kadang kala memenuhi syarat sembahyang. Dalam hal ini sembahyang juga. Tapi karena bilanya waras, wajibnya mengulang. Nah ini wajib nanti ini hukumnya nanti mengulang. Di atas pesawat, nah, di atas pesawat perjalanan durasi 10 jam lebih itu pasti sudah mendapati waktu sembahyang. Dan bisa 2 waktu sembahyang di atas pesawat. Anggaplah zuhur atau asar misalnya. Amun sampai ke tempat tujuan habis waktu sembahyang jamaahnya. Misalnya toh. Lalu kesimpulannya sembahyang di atas pesawat. Sembahyang di atas pesawat syaratnya sama. Suci dari hadas kecil, hadas besar juga dan syarat-syarat yang lain. Masalahnya di atas pesawat berwudu karena apa? Ya Pak, wudu karena apa? Terbatas ganyu. Bertayamum boleh nggak di atas pesawat bertayamum? Boleh dan sah apabila debunya membawa mulai rumah. Kalau hanya sekadar menempelkan telapak tangan di dinding-dinding pesawat, itu kan ada debunya, maka tayamumnya kada sah. Intinya orang ini di atas pesawat berwudu karena hawa, bertayamum nggak bisa, jadi intinya kan. Cuma sampai waktu sembahyang wajib kadanya sembahyang. Wajib kan? Wajib. Pada gambarnya sembahyang berwudu karena hawa, tayamum karena hawa. Maka sembahyangnya itu untuk menghormati waktu. Nah, berarti keadaan itu yang menyebabkan inya kadang hawa memenuhi syarat sembahyang, yaitu suci dari hadas kecil, wudu atau tayamum. Bila nanti sampai ke tempat tujuan, maka sembahyang yang dikerjakannya di atas pesawat tanpa wudu dan tayamum tadi itu
Alhamdulillah, inilah yang pembahasan kita. Ini hukumnya wajib. Ada pun dalam kitab Fathul Mu'in sambungan sembahyang berjamaah ini hukumnya sunnah wa tusannu najib, dan disunahkan i'adatul maktubati, mengulang sembahyang fardu. Sunnah hukumnya. Kenapa jadi hukumnya sunnah? Ada wajib karena sembahyang yang pertama sah. Beda kan? Kalau dengan pembahasan tentang dari beda kan? Beda. Yang pertama tadi ada sah, maka mengulang hukumnya jadi wajib. Pembahasan yang kita ini yang pertama sembahyangnya itu sah, mengulang ini hukumnya sunnah. Sah kita sembahyang subuh tadi? Insya Allah sah secara zahir dulu. Waktu subuhnya pas saja, menutup aurat, suci dari hadas kecil hadas besar, ya kan, menghadap kiblat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, menghadap sembahyang subuh lagi mengulang sunat hukumnya. Nah, mengulangnya ini karena berkaitan dengan berjamaah, mengulangnya ini berjamaah, mengulang ini berjamaah, mengulang ini karena berkaitan dengan bahasanya. Nggih. Beda dengan sembahyang jenazah. Jenazah ini kan fardu juga, cuma fardu kifayah, bukan fardu ain. Sembahyang jenazah. Nah, kalau sembahyang jenazah, kata ulama tidak disunahkan mengulanginya. Kita sudah untung sembahyang jenazah. Kalau ada orang-orang sembahyang jenazah, kita kada sunat hukumnya. Tapi sembahyang kita itu jatuhnya sebagai sembahyang sunat mutlak saja, bukan sembahyang jenazah, pahalanya tidak. Nah, syarat mengulang sembahyang fardhu ini yang pertama bisyarati an takuna fil waqti, syaratnya masih dalam waktunya. Ini subuh masih ada dalam waktu subuh tadi. Waktu sembahyang subuh masih ada. Nah, masih bisa namanya. Misalnya kita sudah sembahyang zuhur, lalu hendak mengulang sembahyang zuhur boleh, dengan syarat waktu zuhur masih ada. Nah, di mana dalilnya sunatnya mengulang sembahyang? Nah, ini banyak dalilnya. Di sini disebutkan li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalat subha, bahwasanya Nabi SAW sudah sembahyang subuh. Rasulullah biasanya sudah sembahyang subuh. Fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu, lalu beliau melihat dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat bersamanya. Faqala, lalu Rasulullah SAW, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Jadi ujar Rasulullah, apa gerangan yang mencegah kalian berdua bahwa kalian berdua kada sembahyang bersama kami? Jadi apa alasan kamu berdua tidak, ya Rasulullah? Kenapa kada upat sembahyang bareng kami? Jadi Rasulullah sudah tuntung melihat ada dua orang datang ke masjid, yang berdua ini kada upat sembahyang bersama Rasulullah. Apa alasan kami, ya Rasulullah? Qala, keduanya berkata, sholaina fi rihalina, ya Rasulullah, kami sudah sembahyang di perjalanan tadi. Jadi sebelum sampai ke masjid, di perjalanannya sudah sembahyang yang berdua ini. Jadi pas sampai masjid, toh kada sembahyang lagi, karenanya sudah merasa sudah sembahyang. Lalu ya Rasulullah, idza shallaituma bi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliyaha ma'ahum. Apabila engkau berdua sudah sembahyang di perjalanan tadi, kemudian engkau berdua mendatangi masjid jamaah, masjid yang ada jamaahnya, maka hendaknya sembahyanglah engkau berdua sembahyang berjamaah itu
bersama mereka. Dari suruh nabinya. Kenapa? Fa'innaha lakuma nafilatun, karena bahwasanya berjamaah yang kedua ini bagi kamu berdua itu nafilah, ibadah tambahan. Nah, ini diantara dasar ataupun dalil bolehnya sembahyang itu diulang. Kadang-kadang kan kita jadi kalau prakteknya lah, kadang-kadang praktek kita sudah tuntung kita misalnya sembahyang asar. Dulu karena masing-masing baca wirid, ada orang masuk ke masjidnya, sorongan sembahyang asar. Karena sidin hendak dapat pahala berjamaah, keniakan pengaku sembahyang sidin. Maaf aja, belum sudah sembahyang ya, dan mau ini. Itu masih mending jawaban mereka. Ada yang jawab, kalau boleh lagi baiknya, mau sudah sembahyang asalnya sembahyang pulang ya, nah gimana? Padahal itu ibadah tambahan. Bahkan di dalam hadis termasuk mendapatkan pahala sedekah. Jadi bersedekah itu kalau mesti pakai duit. Ada dalam riwayat disebutkan bahwa ja'a rajulun ba'da sholatil asri ilal masjid. Sungguh telah datang seorang laki-laki setelah sholat asar ke masjid. Jadi orang sudah tutup sembahyangan, ada datang seseorang. Orang sudah tutup sembahyangan asar, ada orang datang. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah bersabda, man yatasaddaqu, kata Rasulullah, ala hada, barang siapa yang hendak bersedekah lawan orang hanya datang, jadi bersedekah lawannya. Wa yusalli ma'ahu, maka sembahyanglah bersamanya. Dan suruh Nabi. Fa shalla ma'ahu rajulun, maka sholatlah seseorang bersamanya. Nah, jadi kita menggandingi orang yang sembahyang tadi, kita ini sudah sembahyang pulang kita. Pertama sebagai ibadah tambahan, yang kedua pahalanya sama seperti bersedekah. Bahkan kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu', terlebih lagi kalau yang kedua yang ini orangnya lebih harap daripada yang pertama. Misalnya lah, kayak kita tadi sudah sembahyang subuh, kalau nih ulun dari jadi imam sudah subuh. Pas kita lima tutup sembahyang, ada orang yang hendak sembahyang karena kita sudah tutup, jadi sedikit seorang kan. Nah lalu sedikit minta nih, bisa jadi biar sembahyang yang kedua tuh sangat-sangat dianjurkan mengulang lagi lawan sidin yang hanya datang. Kalau orang yang datang itu bila sidin jadi imam lebih bagus pada ulun misalnya. Mungkin bacaannya lah, kehusyuannya lah, kesolehannya lah, kewaraannya lah, pokoknya sifatnya makin bagus lagi. Kita mau ulang. Yang kedua kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', bisa disunatkan kita ulang dan afdal kita mengulang apabila kita mengulang yang kedua itu jamaahnya lebih banyak. Sembahyang subuh tadi kita pertama mungkin orangnya berenam. Hingga kita tutup, soalnya ada rombongan datang sembahyang berjamaahnya, sembahyang subuh berjamaah berapa? 200 orang, berempat kita. Kenapa? Jamaah kedua lebih banyak daripada jamaah yang pertama. Kami sering mempraktekkan waktu di Tarim, waktu di Darul Mustafa. Karena dalam satu perjalanan, Sayyidil Habib Umar kan biasanya kada sempat mengimami sembahyang, tapi mungkin sedikit di perjalanan. Kami sudah sembahyang asar, sudah baca wirid, sudah baca doa tuh, tinggal hendak bubar dan salaman aja lagi. Datang sedikit, masuk lewat pintu khusus itu, langsung sedikit jadi imam. Itu seberataan jamaah tuh sembahyang berdatang. Sembahyang mengulang berdatang. Kenapa? Karena jelas Sayyidil Habib Umar beliau lebih afdal daripada imam yang pertama. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi jangan lagi kita merasa kada boleh mengulang sembahyang. Tahu lah kami guru yang boleh aja. Bapak nama koler
supaya kedua hanya datang itu dapat pahalanya. Jadi syarat yang pertama bisyarti an takuna fil waqti. Sholat ulangan ini masih dalam waktunya. Amun habis kan boleh. Sudah tuntung kita sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ini sudah tuntung. Habis waktu zuhur masuk waktu asar. Lalu ada orang sembahyang zuhur, lalu kita mau ulang. Nah ini kalau boleh. Mengulangnya ini boleh dengan kita sembahyangnya. Nah ini kena dijelaskan lagi. Syarat yang kedua lagi kita tambahkan tentangnya penjelasannya. Syarat yang kedua wa an la tuzada fi adadi ala marratin. Tidak lebih dalam pengulangannya itu lebih daripada sekali. Jadi sekali aja mengulangnya. Limbah tuntung sembahyang yang pertama sah. Lalu kita ulang-ulang sembahyang tadi mau ulang itu sekali aja, kemudian 2, 3, 4 sampai 5. Lah ada orang ada sembahyang dan itu menurut kebanyakan pendapat ulama. Khilafan li syekh syuyukhina, berbeda dengan syekh guru-guru kami. Ujar penulis kitabnya Zainuddin Al-Malibari mengajarkan kitabnya Guru Sidin namanya Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah. Nah, ujar Guru Sidin mengulang itu kada berbatas. Nah, ini beda pendapat nih. Artinya bila kita sudah sembahyang yang pertama sah, hendak mengulang lagi kedua, hendak mengulang ketiga, hendak mengulang keempat, silakan. Kalau mengikuti pendapat Syekh Abil Hasan Al-Bakri. Jadi syarat kedua lah, syarat yang pertama masih di waktunya, syarat yang kedua mengulang itu sekali aja menurut kebanyakan para ulama. Berbeda dengan Syekh Abil Hasan Al-Bakri. Walau suliyatil ula jama'atan ma'akhar walau wahidan. Walaupun dilaksanakan sembahyang yang pertama itu jamaahnya bersama yang lain. Jadi kadang mesti mau ulang itu gitu orangnya. Kayak kita tadi sembahyang subuh, ulun imamnya biar imamnya, ulun imamnya biar makmumnya. Lalu masih dalam waktu subuh kita ulang juga sembahyang subuh. Lawan ulun juga, lawan biar juga kadang mesti lawan yang lain boleh. Ya tadi bang, kan tadi dalam hadis tadi orang hanya datang, berarti kan lain lagi itu jamaahnya boleh. Walau wahidan, walaupun makmumnya itu seorang aja boleh. Imaman karena atau makmuman. Nama ulang ini yang pertama tadi jadi imam, yang kedua jadi makmum boleh. Yang pertama tadi jadi makmum, yang kedua jadi imam boleh juga. Intinya boleh ulang itu aja. Jadi karena pasti nama ulang ini karena sudah sembahyang dia jadi makmum aja. Makanya datang nang baru sembahyang jadi imam kada boleh. Boleh sidin tak jadi imam, boleh sidin tak jadi makmum terserah. Boleh hukumnya. Bil ula awis saniyah. Nah, pada sembahyang pertama atau sembahyang kedua biniyati fardin, dengan niat sembahyang fardu. Jadi niatnya ini tetap sembahyang fardu mau ulang nih. Kayak apa niatnya? Sengaja kok sembahyang fardu subuh, nah fardu subuh itu tetap. Walaupun mengulang ini sebetulnya kada fardu lagi. Mengulang karena yang pertama tadi sudah adaan menggugurkan fardunya, yang kedua ini kan sunat mengulang. Tapi kata ulama tetap niatnya fardu. Dalam hati berniat sambil takbiratul ihram, sengaja kau sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Misalnya kita makmum ngikut imam mengulang karena Allah Ta'ala. Boleh juga namanya itu. Wa in waqa'at naflan, meskipun sembahyang ulangan yang kedua itu jatuhnya sebagai sembahyang sunnah.
sunat pahalanya tetap baik niat fardu kata ulama. Fayanwi i'adat sholatil mafruḍah, maka hendaknya ia berniat mengulang sembahyang fardu. Beda halnya pendapat Imam Haramain, wakhtar imam di sini maksudnya Imam Haramain. Imam Haramain memilih annahu yanwi zuhra awil asra masalan, bahwasanya ia berniat cukup berniat sembahyang zuhur atau niat sembahyang asar umpamanya, wala yata'arradu lil fardhi, tanpa dia menyinggung fardu. Jadi kalau sahabat fardu, kalau menurut pendapat Imam Haramain kayak dijeniatkan sengaja kok sembahyang zuhur 4 rakaat ngikut imam ulangan kada lagi fardu zuhur. Kalau ngikut pendapat Imam Haramain, warajjahu firraudhah, dan dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah ini kitab Imam Nawawi. Lakinna awal warajjahul aktsarin, akan tetapi pendapat yang pertama yang ditarjih, yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Jadi tetap kalau mengikuti kebanyakan ulama yang pendapat pertama, walaupun kita mau ulang tetap niatnya nang kaya niat kita sembahyang pertama, cuma berganti nang asalnya adaan menjadi i'adatan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman kok i'adatan lillahi ta'ala. Itu niatnya i'adatan, mengulang karena wal fardu ula. Nah, nang pertama itu nang jatuhnya sembahyang fardu, sedangkan nang kedua walaupun berniat fardu tetap jatuhnya sebagai sembahyang sunnah. Jadi ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nang ngaran tolong menolong itu macam-macam bentuknya, termasuk nang ini. Jadi walaupun kita sudah tuntung sembahyang, nah ada orang sembahyang lagi mengulang boleh juga. Dan kadang mesti berjemaah kita semua ulang sembahyang sholat gitu boleh. Sudah kita membuat sembahyang zuhur misalnya di masjid, boleh ke rumah bayang lagi kita boleh juga. Yang kadang mesti syaratnya berjemaah yang kedua itu boleh juga. Tapi amun sembahyang yang pertama kita yakini kada sah, mau ulang kita sembahyang yang kedua itu bukan sunat hukumnya, wajib hukumnya. Wajib hukumnya beda. Ini pembahasan kita ini hukumnya sunat tinggi. Nah jadi kita tuh jangan koler, jangan bakhil, bersedekah lawan harta sudah bilang koler, bersedekah lawan amal koler juga bilang ribuan. Sudah tuntung kita sembahyang zuhur, tidak pulang jamaah anak-anak sembahyang, entah kita sembahyang berapa, entah kita jadi imamnya ataupun kita jadi makmumnya. Ini pembahasannya, ini pembahasannya. Walau bana fasadul ula lam tujisi utsaniyah ala ma'tamadahun Nawawi wa Syekhuna. Nah, kalau jelas atau kalau terang nampak sembahyang yang pertama itu rusak, maksudnya kada memenuhi syarat sah, kita sembahyang zuhur yang pertama, cuma lillah untuk sembahyang yakin kita sembahyang pertama itu kada sah, lam tujizu tsaniyah ala ma'tamadahun Nawawi wa Syekhuna, maka sembahyang yang kedua itu kada kawa menggantikan sembahyang yang pertama kalau niat kita itu mengulang sembahyang dalam artian yang hukumnya sunat kada boleh. Namun kita yakin sembahyang yang pertama itu kada sah, maka mengulang sembahyang yang kedua itu niat kita bilanya masih di waktunya kan berarti ada aneh. Ini
contoh adalah kita sembahyang zuhur, limbah gentong sembahyang zuhur, hanya kita tahu baju kita tadi bernajis. Nah, sembahyang zuhur yang pertama itu sah kan? Kan ya Pak? Ada. Lalu kita berganti baju dan bersih. Nah, ulang kita sembahyang namanya. Maka niat kita mau ulang ini, amun masih waktu sembahyang zuhur ada, niat kita masih ada kan? Kenapa? Karena mengganti sembahyang pertama kada sah. Tuh wajib ulang nama itu. Amun kita niatnya mau ulang kayak pembahasan ini, sengaja ku sembahyang zuhur misalnya. Nah, ada zuhur fardu ya. Sengaja ku sembahyang zuhur 4 rakaat mengulang. Nah, maka ulangan ini kada hawa menggantikan sembahyang zuhur kada sah tadi. Kenapa? Karena niatnya kada fardu. Itu kata Imam Nawawi. Amunnya kada buat fardu. Limbah gentong sembahyang sekalinya tapi rabit. Hanya ketahuan tapi rabit. Maka ada sengkawatan pulang. Nah, yang jalan pakai lagi ini aja. Berarti sembahyang yang pertama itu sah kan? Karena sah, karena auratnya tidak buka. Nah, lalu ia basah sembahyang, ulang dengan itu. Apabila masih di waktunya, berarti masih adaan berarti kan masih di waktunya. Nah, niatnya itu, nah kayak niat yang pertama. Kenapa? Karena sembahyang yang kedua ini menggantikan sembahyang yang pertama kada sah. Ini kayak pembahasan kita masalah yang kayak ini. Pembahasan dalam kitab yang kita bacakan ini, sembahyang pertama itu sudah sah. Arti sah ini sudah memenuhi syarat sahnya. Lalu hendak mengulang lagi. Nah, itu nang boleh kada berniat fardu atau berniat fardu itu yang diperselisihkan para ulama. Kenapa ada yang mengatakan kada usah berniat fardu lagi, hanya sengaja ku sembahyang zuhur 4 rakaat ngikut imam ulangan. Kenapa? Karena sembahyang yang kedua ini jatuhnya pahalanya sembahyang sunat, jadi kan bisa buat fardu lagi. Tapi kata Imam Nawawi, apabila sembahyang yang pertama tadi rusak kada sah, bila ia berniat tanpa menyinggung fardu sembahyang yang kedua, misalnya sengaja sembahyang zuhur itu aja nih ulangan, maka sembahyang yang kedua kada kawan menggantikan sembahyang pertama yang rusak tadi. Paham juga coy? Makanya kita tuh sembahyang tuh di coba ingat aku tadi ini wudu belum kah? Ini bila pasti ke masjid, wudu juga belum. Ada yang mau coba namanya imam sembahyang subuh Jumat, maka baru terdapat lagi kata anaknya innama yu'minu bi ayatina lajinya, baca surah ayat sajadah. Apa tuh surah sajadah nambung mulaan tuh. Ukila bikum sumaila min turja'un walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbihim ya. Makmumnya keasikan jiwa mendengar imam suara nang bagus nang lantang nang nyaring tajwidnya masih upat jemaah timbul ini mana imamnya hilang buka mana baru lagi sampai innama yu'minu bi ayatina lagi buka imamnya kan belawang sini. Masjid nang bagus tuh mesti belawang buahnya. Masjid nang lega tuh mesti mengupai. Buka lalu ada yang menggantikan nang di belakang maju karena rusakan itu nang di belakangnya hafal juga saja. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbihim sampai kedapat siang supaya Jumat ketahuan kenapa ini aku gak ingat mandi wajib di sini. Ya Allah, malam Jumat sunnah loh. Karena malam tadi kena hari hujan dingin, karena jadi suhu mandi yang tidak pasti. Karena lima, maka setelah ini imam langsung Jumat dia masih mau
dipakai tapi warna. Jangan hendak berselawat kantor selawat yang julang balik nang di bawah 2/3 dan di bawah itu kecawatnya ada. Maka nyinyir, tapi nyinyir bahasa kita Bandar. Artinya anak rapid tuh. Waktu sembahyang apa lama bonon kepala sih ya. Seperanakan kelihatan. Ya Allah, lewat kayak beginian juga sebelum pakai mau kena baju dalamannya kena baju nih rambut kata lakung kena itu jangan asal pakai. Kalau mina mukana yang transparan kan kelihatan aurat kada sembahyang itu kita latihan dari baju juga. Ada orang sembahyang lah pakai selawar nih, selawar baju kaos awak sedikit lemak, jadi baju kaos itu tak halus tuh, lalu kadang masuk badan ke bawah baju kaos kita mempas dan di pusat sini baju kaos mau parut gara mana Garuda kenal parut pada dada selawar lepes nang kandal itu waktu rukuk ya Allah kelihatan doang murid enak lakian yang sebelumnya ada sadarnya waktu sembahyang pakaiannya karena menutup auratnya batal sembahyangnya ini. Nah kebuka sini. Nah ini harus kita perhatikan hal ini. Jadi intinya kita beribadah jangan sembarangan beapik. Nah ini misalnya limbah tuntung sembahyang lalu ada yang memadahi waktu biar sembahyang berarti udah melihat aurat kita buka. Nah berarti sembayangan pertama itu rusak karena itu wajib diulang ya, bukan sunat lagi, wajib diulang itu. Atau tadi nang tandingan wudu nya biasanya nang tandingan wudu ini orang nang mahir menjaga wudu bila batal wudu pas batal kada langsung wudu bayang tolong sembahyang baru dia lagi ingat nih. Nah lawas hanya ingat aku sembahyang tadi kan wudu aja. Nah ini wajib mau ulang lagi sembahyangnya, wajib juga ini mau ulang sembahyang.